Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar lagi tentang IPA terapan. Untuk materinya tentang makromolekul. Jadi makromolekul itu ada 3, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan belajar tentang karbohidrat. Jadi silakan menyaksikan materi dan pelajari materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat. Untuk hari ini kita akan belajar materi tentang makromolekul. Makromolekul terdiri dari karbohidrat, yang kedua adalah lemak, yang ketiga adalah protein. Untuk makromolekul yang pertama yang akan kita bahas adalah karbohidrat. Karbohidrat itu adalah senyawa kimia yang terdiri dari 2 atom, yaitu atom C dan atom O. Karbohidrat contohnya adalah molekul gula atau biasa disebut sebagai glukosa. Glukosa terdiri dari 6 atom C. Sehingga rumus kimia dari glukosa adalah C6H12O6. 1 unit karbohidrat biasa disebut sebagai 1 unit sakarida atau biasa disebut sebagai 1 unit gula. Sakarida dibagi menjadi 2, yaitu sakarida sederhana dan sakarida kompleks. Sekarang mari kita bahas satu persatu tentang sakarida. Yang pertama adalah sakarida sederhana. Sakarida sederhana dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah monosakarida, yang kedua adalah disakarida, yang ketiga adalah oligosakarida. Untuk yang pertama disebut sebagai monosakarida. Mono yang berarti 1, sakarida berarti gula. Untuk monosakarida terdiri dari 1 gugus gula. Contoh dari monosakarida adalah ribosa dan deoksiribosa. Untuk yang kedua adalah disakarida. Di yang berarti 2, sakarida berarti gula. Untuk disakarida adalah sakarida yang terdiri dari 2 gugus gula. Jadi untuk disakarida adalah gabungan dari 2 monosakarida. Contoh dari disakarida adalah glukosa yang bergabung dengan fruktosa membentuk yang namanya sukrosa. Sukrosa biasa disebut dengan gula pasir. Sedangkan contoh yang kedua adalah glukosa yang bergabung dengan galaktosa yang akan membentuk laktosa. Laktosa biasa disebut sebagai gula yang ada pada susu. Sakarida sederhana yang ketiga adalah oligosakarida. Oligo yang berarti sedikit, sakarida yang berarti gula. Pada susunan oligosakarida terdiri dari beberapa unit gula. Biasanya oligosakarida terdiri dari 3 sampai 10 unit gula. Oligosakarida biasa terdapat pada membran sel. Untuk struktur sakarida yang kedua adalah sakarida kompleks. Sakarida kompleks contohnya adalah polisakarida. Poli yang berarti banyak, sakarida yang berarti gula. Jadi untuk polisakarida adalah karbohidrat dengan susunan atau terdiri dari ratusan bahkan ribuan gugus gula. Polisakarida berdasarkan fungsinya
terdiri dari dua, yaitu yang berfungsi sebagai penyimpan energi dan yang berfungsi sebagai penyusun struktur. Polisakarida yang berfungsi sebagai penyimpan energi dibagi menjadi dua, yaitu pati atau amilum, dan yang kedua adalah glikogen. Sedangkan polisakarida yang berfungsi sebagai penyusun struktur terdiri dari selulosa dan kitin. Untuk polisakarida sebagai penyimpan energi, yang pertama adalah pati atau amilum. Pati atau amilum, dia berfungsi sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Biasanya, dia terdapat atau dihasilkan melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis dari tumbuhan akan menghasilkan cadangan makanan yang berasal dari pati atau nasi. Yang kedua berasal dari jagung. Dan yang ketiga terdapat pada ubi atau pada olahan makanan yang berupa roti. Pati atau amilum biasanya dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber energi. Polisakarida yang kedua sebagai penyimpan energi berupa glikogen. Glikogen adalah cadangan gula pada manusia dan hewan. Glikogen biasanya disimpan dalam hati maupun dalam otot. Terdiri dari 30.000 unit gula. Apabila dibutuhkan oleh tubuh, maka akan dipecah sebagai energi. Untuk polisakarida yang berfungsi sebagai penyusun struktur tubuh, yaitu selulosa dan kitin. Selulosa adalah komponen struktur yang menyusun struktur tumbuhan. Biasanya terdapat 33% dari tumbuhan dan sulit untuk dicerna. Hanya sebagian kecil dari hewan yang bisa mencerna jenis selulosa tumbuhan, yaitu yang pertama adalah golongan ruminansia. Contohnya adalah sapi. Karena pada sapi terdapat banyak mikroba yang membantu proses pencernaan selulosa. Sedangkan selulosa biasanya dikonsumsi oleh manusia dalam bentuk makanan berserat. Untuk yang terakhir, polisakarida yang terakhir adalah kitin. Kitin biasanya merupakan polisakarida yang mengandung unsur nitrogen. Dia biasanya menyusun rangka luar pada serangga dan arthropoda. Contohnya pada kumbang dan pada kepiting. Itu tadi penjelasan untuk materi hari ini tentang struktur dan fungsi karbohidrat. Nah, itu tadi adalah materi tentang karbohidrat yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Untuk tugasnya silakan kerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan lewat link yang akan disampaikan melalui Classroom. Untuk itu terima kasih dan semoga bermanfaat untuk materi hari ini. Jangan lupa persiapkan untuk pertemuan kita selanjutnya tentang lemak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.